Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita buka hati dan kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Terima kasih. Mari kita bersama-sama kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jamah setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Thank you Lord. Kaulah satu-satunya sumber segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkaulah Allah yang layak disembah. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
kekuatan kami Tuhan. Segenap jiwa kami, pengharapan kami kuserahkan kepadamu Bapa. Thank you Jesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, say haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaranku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah hatiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kau layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuja. Yesus Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sempurna dalam setiap rancangan-Mu atas kami Tuhan. Oh, Tuhan Kau sempurna
dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kau sempurna buat setiap kami Bapa. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Sekali lagi katakan, Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku,
kasih-Mu Tuhan. Hiera masih darahmu, hiera masih darahmu. Haleluya, glory glory. Sikiara da masih, hiera masih. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Biar hidupku memuliakan-Mu Tuhan. Biar hidupku menyenangkan-Mu. Hiera masih, hiera masih. Glory, glory. Firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Shikiyananamos. Ne. Shikarapatakarara. Indere. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. You are here, you're moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you're walking in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are.
There is who you are. There is who you are. There is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, you are Lord. Yeah. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 There is who you are, Jesus. Yes, your Lord Jesus. Who you are. There is 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 who you are. Oh, haleluya. Hanya Kau Tuhan. Bagimu tiada yang mustahil. Ku percaya Tuhan. Thank you Lord God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menguatkan setiap kami Tuhan. Engkau menyembuhkan kami. Engkau memulihkan keadaan kami. Engkau membuka jalan buat kami. Engkau membuka pintu buat kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menerangi setiap langkah kaki kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Terpujilah Engkau Bapa. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami juga akan memberikan persembahan kami. Biar Tuhan apa yang menjadi persembahan kami ini, kami persembahkan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terpujilah Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Hope Community Church News. Terima kasih untuk persembahan dan persepuluhan yang sudah Anda tabur. Tuhan Yesus memberkati setiap benih yang Anda tabur. Demikian juga kami berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian dalam membangun rumah Tuhan dengan menabur untuk renovasi gedung gereja HCC dan penyewaan selama 5 tahun. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan info terkini tentang pelayanan di HCC, Anda bisa follow akun sosial media HCC melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Jangan lupa bergabung dalam Misbah Pagi dari Senin hingga Kamis pukul 6 pagi hingga pukul 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Nikmati hadiratnya, rasakan kuasanya bekerja. DC online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Jika Anda belum tergabung dalam DC manapun, Anda bisa bergabung dalam DC-DC yang sudah ada atau menghubungi sekretariat kami. Ibadah M online untuk youth akan diadakan pukul 16.30 pada hari Jumat. Enjoy His presence, don't miss it. Sunday service online pada tanggal 16 Mei akan dilayani oleh Pastor Henry Lu. Untuk Anda yang sudah rindu ibadah tatap muka atau on-site service, maka Anda bisa bergabung dengan ibadah on-site HCC yang akan dimulai pada tanggal 6 Juni pukul 10 pagi. Kami akan menginformasikan kepada Anda term and condition dan cara mendaftar untuk menghadiri ibadah on-site atau ibadah tatap muka. Dan untuk ibadah Sunday School Chame yang akan diadakan setelah ibadah ini pukul 12 siang melalui YouTube HCC. Demikian HCC News pekan ini dan saatnya kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Be safe and be healthy. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi hari ini meskipun lewat media. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik dan tidak pernah habis-habisnya kasih setianya buat setiap kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kami boleh ada lagi hari ini. Kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau juga akan tetap menjadi Allah Immanuel yang akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Biar pada siang hari ini Engkau mengurapi setiap kami supaya kami dapat memahami firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema yang akan membangkitkan, menumbuhkan iman kami semakin lebih dalam lagi bersama dengan Engkau. Mari Tuhan Engkau kuduskan hati kami supaya kami dapat menerima firman ini. Entah itu menjadi nasihat bagi kami, teguran Tuhan yang membangun kami sehingga kami terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami biarkan waktu ini Engkau mengendalikan sepenuhnya dimanapun kami berada. Biar kami dijamah oleh kuasa Roh Kudus, dijamah melalui firman ini sehingga setiap kami boleh mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana berdamai dengan masalah. Kita tahu bersama bahwa dalam hidup ini kita tidak akan pernah terpisahkan dari yang namanya masalah. Bapak Ibu, ya karena terlalu banyak orang yang percaya bahwa segala sesuatu harus menyenangkan di dalam hidup. Yang membuat mereka terus mencari gangguan-gangguan yang memperpendek kemudian proses belajar itu. Ya, nah padahal proses belajar di sini sangat penting bagi setiap kita supaya kita menjadi lebih terlatih untuk menghadapi kehidupan ini. Nah Bapak Ibu kita tahu bersama bahwa di dalam proses ini adalah tempat atau situasi yang paling subur di mana kita akan menemukan berbagai macam persoalan-persoalan baru atau persoalan-persoalan lain. Ya, tetapi juga di balik semua itu terdapat banyak harta karun yang bisa membawa kita diperkaya di dalam segala hikmat dan pengajaran. Dan ini sangat penting sekali untuk kita bersama-sama alami supaya apa? Menolong kita belajar dan terlatih mengatasi persoalan-persoalan yang datang sehingga kita ini tidak lagi menjadi orang-orang yang kalau ada masalah menjadi panik Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya pada hari ini jika masalah masih menjadi batu sandungan buat setiap kita, maka apalagi kita sebagai orang percaya, maka kita harus cek kembali, kita harus berpikir ulang. Mungkin kita sedang mengalami keterbelakangan rohani. Mengapa saya katakan keterbelakangan rohani?
berarti kita tidak mengalami suatu kehidupan rohani yang bertumbuh. Sebab saya percaya bahwa setiap orang yang mampu mengatasi persoalan-persoalan yang datang, yang mampu berdamai dengan masalah adalah orang-orang yang sudah matang rohaninya. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang-orang yang dewasa rohaninya. Itu sebabnya saudara di Amsal, saudara berkata pasal 9 ayat 10 sampai dengan 12. Tuhan bilang sendiri, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Jadi dengan kata lain ternyata hikmat, pengertian, inilah yang akan menolong kita memperpanjang umur kita sendiri. Bayangkan kalau kita punya masalah terus kita kemudian tenggelam dalam depresi, sakit penyakit datang. Ya tidak heran seseorang bisa saja mati bukan gara-gara sakit tapi karena depresi. Ya. Nah kemudian dikatakan kebijakan-kebijakan itulah yang akan berguna bagi diri kita sendiri. Artinya akan mendatangkan suatu keuntungan bagi kita sendiri sehingga kita akan mampu menanggung apapun masalah itu. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau kita mengalami keterbelakangan rohani, itu sama dengan kita tidak akan punya kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Itu sebabnya banyak orang seperti sedang hidup hari-hari ini dalam suatu lingkaran setan. Nah kalau kita sedang mengalami hal ini, mari kita berpikir ulang. Kita perlu membenahi kehidupan rohani kita. Jangan hanya memperhatikan kehidupan jasmani kita saja. Tapi mari perhatikan mulai hari ini adalah bagaimana kehidupan rohani saudara. Karena kalau saudara masih diperbudak oleh persoalan, maka firman ini yang dikatakan juga di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi sebenarnya banyak orang yang hidup dengan menggunakan begitu banyak alasan untuk tetap hidup di dalam kegagalannya. Dan terus menjadikan masalah-masalah menjadi batu sandungan dalam kehidupannya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu pada siang hari ini, kita ingin sama-sama belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel. Ya, dia justru bersinar di tengah-tengah gelombang persoalan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Dan bahkan Daniel ini sudah mati berabad-abad yang lalu saudara ya. Tetapi apa yang Daniel lakukan masih tetap hidup sampai hari ini melebihi daripada usianya. Dan tetap memberikan kepada kita suatu inspirasi ya yang membangun kita, yang membuat kita melihat luar biasa ada seorang manusia yang bisa hidup seperti ini di zaman itu ya. Nah kita akan lihat sama-sama bagaimana awal mula dari kehidupan Daniel. Dia bisa mencetak sebuah sejarah di dalam kehidupannya ketika Yehuda pada saat itu ditawan oleh Raja Nebukadnezar yang adalah Raja Babel pada saat itu. Nah kita lihat ketika mereka ditawan, ya orang-orang muda ini ditawan, dibawa ke Babel. Kita lihat bersama-sama sekilas tentang Babel ini siapa ya. Nah Babel ini dipimpin oleh terkenal dengan raja-rajanya itu sombong saudara. Ya, raja-rajanya ini adalah bersifat bengis. Mereka tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Mereka hidup dalam kemewahan. Ya, kemudian undang-undang di tempat itu tidak bisa diubah. Apalagi kemudian penduduknya adalah orang-orang penyembah berhala yang mempercayai sihir-sihir dan termasuk orang-orang fasik yang perilaku mereka dikatakan orang-orang biadab, Bapak Ibu. Ya, dan Babel ini merupakan pada saat itu kerajaan yang terbesar dicatat di dalam kitab Daniel saudara ya. Darius sampai membagi wilayah ini dalam 120 wilayah. Saking besarnya Bapak Ibu ya. Nah disinilah Daniel mengawali kehidupannya. Kita sungguh-sungguh akan diberkati pada siang hari ini apabila kita mau belajar dari kisahnya Daniel, bahwa ini akan menjadi suatu dasar untuk kita semua. Saya berdoa memperoleh pijakan baru supaya kita bisa sama-sama dapat mengatasi persoalan-persoalan kita dan bersinar di tengah-tengah persoalan itu. Nah,
Ada 3 hal penting yang Babel ingin ubah di dalam kehidupan Daniel pada saat itu beserta dengan 3 kawannya yang dicatat di Alkitab, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, nah nama Yahudi mereka adalah Hananya, Misael, Asaria. Bapak Ibu, 3 hal yang Babel ingin ubah di dalam kehidupan Daniel. Yang pertama adalah identitasnya. Yang kedua, pola pikirnya. Dan yang ketiga adalah gaya hidup. Bisa dibayangkan bahwa dalam usia muda, kira-kira usia 14-15 tahun, karena dicatat mereka adalah seorang muda ya pada waktu mereka ditawan, dalam keadaan mereka masih bertumbuh saudara, ditawan dan kemudian mereka mulai diubah identitas mereka oleh Babel. Nah, mereka awal mulanya mulai diganti apanya? Namanya saudara. Ya, nama mereka mulai diganti, diasosiasikan dengan nama-nama dewa-dewa orang Babel, saudara. Mereka diubah identitasnya, dilucuti supaya apa? Tidak menjadi ancaman bagi politik Babel pada waktu itu. Dan apalagi Bapak Ibu, untuk memutus mereka dari ikatan dengan masa lalu mereka, untuk memutuskan mereka dari negeri kelahiran mereka, supaya mereka tidak lagi ada nasionalisme di dalam diri mereka tentang Israel. Mereka sungguh-sungguh ingin dimiliki oleh Babel dan hanya untuk Babel. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi di sini? Meski nama-nama mereka diubah, meski identitas mereka seolah-olah ingin dilucuti, dibaharui menjadi warga Babel, menjadi warna Babel, tetapi ternyata itu tidak membawa dampak yang berarti di dalam kehidupan Daniel. Itu tidak menjadi suatu problem yang besar dalam kehidupan Daniel, Bapak Ibu. Ya, dia tidak membesar-besarkan masalah ini karena saya percaya ketika Daniel menyikapi dengan benar, dia mulai berdamai dengan situasi yang baru ya, yang dia sedang hadapi. Daniel sedang menggambarkan apa yang dimaksud di dalam Galatia 2 ayat 20. Bahwa sesungguhnya kita hidup, bukan kita lagi melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Jadi dia melihat bahwa gambaran ini yang ditunjukkan oleh Daniel bahwa tidak penting bagaimana namanya akan diubah. Tidak penting lagi soal identitasnya. Yang penting apa yang ada di dalam hatinya. Identitas dia di hadapan Tuhan itu yang harus dia pertahankan. Orang bisa melucuti apapun yang nampak di luar. Orang bisa mengganti nama. Orang bisa mengganti seluruh latar belakang hendak dihapuskan. Tetapi apa yang terpatri di dalam hatinya tidak bisa seorang pun mencurinya. Dan Daniel sungguh-sungguh menyadari bahwa identitas inilah yang lebih penting dibanding namanya. Ya, dan dari situ saudara, Daniel dapat menyatakan kerajaan Allah di mana dia berada. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan kemudian memulihkan apa yang diambil dari kehidupannya. Nah, sekarang banyak orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya, orang Kristen, tetapi justru di dalam dirinya sudah kehilangan identitas. Mereka memakai nama-nama Alkitab. Mereka memakai nama-nama yang luar biasa yang memiliki arti seperti Daniel, Allah adalah hakim. Ya. Tetapi sebenarnya di dalam diri mereka sedang kehilangan identitas tentang siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang begini, orang-orang yang seperti ini, kemudian karena mereka tidak tahu siapa diri mereka di dalam Tuhan, mereka kemudian ditipu daya oleh setan. Bapak Ibu, seharusnya firman Tuhan berkata kita adalah orang-orang yang juga diberikan kuasa yang sama untuk mengalahkan dunia. Tetapi apa yang terjadi, justru dunia mengalahkan mereka. Mereka terikat dengan sakit hati oleh karena keterbelakangan rohani tadi. Mereka lebih mudah sekali untuk jatuh di dalam dosa-dosa. Mereka lebih mudah sekali untuk dikendalikan oleh situasi persoalan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Alhasil saudara, kalau mungkin mereka menghadapi seperti Daniel, diganti namanya, mereka akan penuh dengan kemarahan. Ketika ego mereka disinggung, ketika suku mereka disinggung, ketika harga diri mereka disinggung, mereka menjadi mudah marah, Bapak Ibu. Mereka mulai mudah menjadi orang-orang yang gampang iritasi, gampang terluka dengan sekitar mereka.
ketika mereka menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, ketika mereka mendapati apa yang mereka pikirkan tidak menjadi kenyataan, mereka menjadi marah dan menjadi kecewa. Daniel, saya percaya bukan mimpinya Daniel untuk berakhir di Babel. Saya percaya bahwa Daniel tidak memiliki mimpi untuk memulai masa mudanya yang begitu produktif dan penuh dengan potensi untuk datang ke Babel, untuk mencurahkan seluruh apa yang ia ketahui di Babel. Saya percaya bukan itu yang menjadi rencana daripada dari rencana dari Daniel dan kawan-kawannya. Tetapi tiba-tiba saudara, hidup ini selalu terjadi perubahan-perubahan. Di dalam hidup ini ada masalah-masalah yang terjadi secara mendadak. Yang tidak kita duga, yang tidak kita prediksi selalu datang secara mendadak. Dan tidak peduli saudara siap atau tidak siap, itu seringkali datang begitu saja di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan yang ada ini. Kalau kita kehilangan identitas di dalam kita tentang siapa kita di dalam Tuhan. Itu sebabnya inilah yang terjadi kepada orang-orang Israel yang tinggal di Mesir. Saudara, identitas mereka dilucuti oleh Firaun. Mereka dijadikan sebagai budak. Umat pilihan berubah menjadi budak di Mesir. Dan apa yang terjadi? Mereka menjadi orang-orang yang bodoh. Mereka menjadi orang-orang yang lekas marah, saudara. Mereka menjadi orang-orang yang sensitif, gampang tersinggung. Mereka menjadi orang-orang yang amoral, saudara ya. Yang tidak bermoral karena mereka terus melihat cara hidup orang-orang Mesir dengan penuh dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu, mereka menjadi orang-orang yang tidak pernah bersyukur, selalu mengeluh dan selalu tidak puas. Itu yang terjadi ketika orang Israel tinggal di Mesir. Itu sebabnya Musa membuatkan mereka satu hukum yang mereka selalu agung-agungkan, yaitu hukum Taurat. Saudara, hukum Musa. Karena apa? Untuk mendidik mereka ketika mereka keluar dari Mesir, mendidik mereka supaya mereka tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mereka dididik supaya mereka memiliki moralitas. Dan orang-orang yang mengalami keterbelakangan rohani akan sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, mereka akan sulit untuk bisa melakukan apa yang benar. Sekalipun mungkin mereka pergi ke gereja, berdoa, mereka melakukan rutinitas kekristenan. Tetapi Alkitab yang mereka pegang hanya menjadi tulisan-tulisan belaka. Tidak pernah menjadi sebuah rema dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya tidak pernah bisa mengubahkan kehidupan mereka. Dan mereka tidak pernah mengalami kemajuan secara rohani. Orang-orang seperti ini bagaimana mungkin melihat masalah sebagai sesuatu yang mereka punya pengertian untuk berdamai supaya saya bisa mengatasi, saya bisa berkemenangan lewat masalah. Saya katakan berdamai dengan masalah bukan berarti kita menjadi kompromi dengan masalah. Orang yang berdamai dengan masalah adalah orang-orang yang memiliki ketenangan di dalam hatinya. Karena apa? Karena dia tahu siapa dia di dalam Tuhan. Dia tidak menggantungkan kebahagiaannya, ketenangan jiwanya dari situasi-situasi yang berkembang di sekitarnya. Dia tidak menggantungkan pengharapannya, kebahagiaannya kepada manusia. Dia tidak menggantungkan kebahagiaannya dari keluarganya, dari suami, istri, anak-anaknya. Dia tidak menggantungkan sukacitanya dari pekerjaan, dari uang dan sebagainya. Kenapa? Karena semua orang, semua hal-hal yang fana di dunia ini selalu sifatnya berubah. Dan kalau kita bergantung pada situasi, sungguh kita akan menjadi orang-orang yang celaka. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak pernah bisa memahami kehidupan ini. Sebab yang sesungguhnya kehidupan itu adalah berbicara tentang hati. Itu sebabnya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau saya katakan kalau kita mengalami keterbelakangan rohani, Bapak Ibu, sehingga kita ketika kita mengalami keterbelakangan rohani, kita akan punya hati yang tidak berkualitas ketika kita menghadapi masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya orang-orang yang memiliki kualitas hati yang buruk cenderung berespon negatif terhadap apapun juga yang datang dalam kehidupannya. Dan mereka selalu tidak pernah mengalami kemajuan di dalam rohani, tidak pernah mengalami suatu kemajuan juga di dalam hubungan-hubungan mereka dengan sesama atau dengan anggota-anggota keluarga. Selalu mereka hidup di dalam konflik, di dalam masalah yang tidak pernah selesai.
Saya mau katakan, kalau kita punya kualitas hati yang baik, yang dijaga oleh firman. Kalau saya berbicara tentang hati, itu ada hubungannya dengan rohani kita. Karena itu di dalam. Kalau kita punya kualitas hati yang baik, kita akan dikatakan Amsal tadi, kita akan punya pengertian. Kita akan punya hikmat. Karena firman, karena hikmat itu adalah Allah sendiri. Dia akan mengajar kita bagaimana kita melewati proses. Dia akan mengajar kita untuk bagaimana mengambil jalan keluar. Bagaimana kita memilih, bagaimana kita memutuskan sesuatu, bagaimana kita menimbang. Roh Kudus akan mengajarkan kita. Bapak Ibu, saya ingin mendorong setiap kita supaya jangan kita tinggalkan hubungan intim kita dengan Tuhan. Sebab itu akan mempengaruhi kita di dalam bagaimana kita bisa kemudian berdamai dengan masalah. Sehingga apapun nama masalah saudara, masalah itu tidak pernah akan dapat mempengaruhi kehidupan saudara. Ketika masalah ada, tidak akan pernah dapat membatasi hidup saudara, tidak akan dapat menghancurkan hidup saudara, tidak akan membuat saudara mundur, tidak akan membuat saudara mengalami kekeringan, tidak akan mencuri damai sejahtera dan sukacita Anda. Ketika Anda tahu siapa saudara di dalam Tuhan, engkau tahu identitasmu di dalam Tuhan. Mungkin ada orang-orang mencemooh, meremehkan Anda. Kita mungkin menjadi orang yang minoritas. Itu tidak akan mempengaruhi kita sama sekali. Sebab kita tahu bahwa hidup kita adalah apa yang ada di dalam kita. Siapa yang ada di dalam kita. Hidup kita bukan tentang kita lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau kita tahu ini, kita tidak akan lagi melihat masalah sebagai penghalang. Mari saya dorong kita supaya kita mengalami kemajuan secara rohani. Yang kedua, apa yang Babel ingin ubah di dalam kehidupan Daniel, yaitu pola pikir. Bapak Ibu, pikiran itu sangat penting. Karena pikiran dikatakan juga sebagai medan peperangan. Di pikiran, di situ banyak sekali keputusan-keputusan yang harus dieksekusi. Nah, kalau pikiran kita ini tidak dibaharui, akan sangat berbahaya. Akan membawa kita kepada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Ya, itu sebabnya kalau saudara baca di Daniel 1 ayat 3 dan 4. Begini kata firman Tuhan, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah, Bapak Ibu lihat di sini bahwa Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada kepala istana, mari kumpulkan orang-orang muda. Mereka yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, orang-orang yang tidak punya sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ketika raja menitahkan ini kepada kepala istana, raja tidak sedang berkata bahwa cari mereka yang keturunan raja, keturunan bangsawan, supaya mereka kita didik menjadi orang yang berperawakan baik, menjadi orang yang kaya ilmu, menjadi orang yang pandai. Tidak. Tetapi semua yang raja sebutkan adalah yang sudah harus mereka miliki. Bukan yang harus dan akan mereka capai. Jadi bisa dibayangkan. Pada saat usia 14-15 tahun Bapak Ibu, Daniel sudah punya semua kriteria ini. Dia lulus kualifikasi. Saya coba merenungkan sebentar usia 14-15 tahun. Saya, atau mari saudara juga di rumah. Di mana saudara berada pada umur segitu? 14-15 tahun. Saya pikir-pikir saya sedang ada di jalan yang bukan jalan yang benar. Saya pikir usia 14-15 tahun saya sedang tersesat. Tersesat di dalam ambisi untuk balas dendam. Tersesat di dalam kepahitan. Ya, tersesat diperbudak oleh persoalan-persoalan. Sehingga waktu saya membaca kitab Daniel ini, ternyata usia 14-15 tahun bukan hal yang mustahil seorang muda hidup kudus. Bukan hal yang mustahil seseorang itu sudah berprestasi. Bahkan dia sudah duduk di hadapan raja, berdiskusi dengan raja. Ya, kemudian dia bisa
membuka lahan pengetahuannya dia bisa memberitahu kepada raja tentang seluruh pengetahuan yang dia ketahui. Ternyata itu bukan hal yang mustahil. Jadi kalau hari ini kesempatan setiap orang-orang muda yang mendengarkan firman ini. Kalau engkau masih memiliki begitu banyak alasan yang membuat engkau berkata bahwa karena saya punya latar belakang keluarga, karena saya orang miskin, karena saya orang begini dan begitu, makanya saya seperti ini. Saudara, saya mau beritahu, tidak ada alasan. Daniel mematahkan semua alasan-alasan yang bisa kita buat bahwa hari itu dia ada di pembuangan tanpa ada pengawasan orang tua. Di usia yang sangat muda dia sudah ditawan, sudah diculik untuk kemudian diubah identitasnya, kemudian mau dicuci otaknya. Tetapi lihat, Daniel mampu bertahan di tengah-tengah persoalan itu. Dia orang yang sangat cerdas. Bapak Ibu, ya. Nah, ketika saudara Babel ingin mencuci otak mereka dengan cara mulai mendidik mereka dengan bahasa baru, bahasa-bahasa orang Kasdim. Kemudian mulai memperkenalkan mereka budaya-budaya orang Kasdim. Saudara tahu orang-orang Kasdim ini atau budaya yang berkembang di Babel, ada orang-orang yang mempercayai mitos, mempercayai sihir-sihir, saudara, kuasa-kuasa kegelapan. Ya, kemudian mereka mulai diubah cara pandang mereka, budaya berpikir mereka, saudara, mulai dicuci oleh Babel ini terhadap Daniel dan kawan-kawan. Tetapi apakah benar Daniel kemudian takluk menjadi berubah meskipun dia dalam usia belia yang bisa dikatakan orang masih gampang terpengaruh. Tapi saya mau beritahukan kepada setiap kita bahwa Daniel tidak terpengaruh sedikit pun dengan setiap apapun yang menjadi niat Babel untuk saudara mengubah pola pikir Daniel. Yang saudara, kalau saudara kita mau sama-sama belajar pada siang hari ini, kenapa Daniel begitu radikal, begitu tidak bisa diubahkan saudara ya, mengenai pola pikirnya dia. Ternyata saudara, pada orang-orang Yahudi pada zaman itu, karena Daniel dan kawan-kawan adalah merupakan keturunan raja, jadi sudah lazim saudara di dalam setiap kerajaan pada zaman itu saudara akan diangkat para penasehat-penasehat yang disebut sebagai orang-orang bijak. Jadi ada tiga orang-orang yang direkrut dalam kerajaan untuk menjadi penasehat raja dan bahkan mungkin untuk mengajar anak-anak raja ini, ya. Nah, siapa mereka? Kalau saudara baca di Yeremia 18 ayat 18, mereka itu adalah para imam. Para imam ini adalah orang-orang yang memberi pengajaran tentang hukum-hukum Tuhan atau hukum Taurat pada saat itu. Ya, dan kemudian siapa lagi? Ada orang-orang bijaksana. Mereka ini adalah orang-orang pandai, orang-orang cendekiawan, orang-orang yang seringkali memberi nasihat kepada raja mengenai suatu persoalan atau strategi peperangan dan sebagainya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting daripada semuanya itu adalah ada nabi, saudara. Nah, nabi ini adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan tentang apa yang menjadi suara Tuhan bagi mereka pada saat itu, bagi kerajaan atau bagi pemerintahan yang ada. Dan sistem belajar mereka seringkali ada tanya jawab. Nah, kalau saudara menerapkan sistem seperti ini, tidak heran Daniel itu sangat cerdas saudara. Karena ketika pendidikan dengan sistem tanya jawab seperti ini ada interaktif, ada hal-hal baru yang muncul, ada pewahyuan yang baru, ada kekayaan hikmat saudara yang Daniel bisa ambil di usia yang masih muda itu. Itu sebabnya ketika Babel berusaha untuk brainwash Daniel dan kawan-kawan, tidak berhasil. Tetapi apakah Daniel kemudian menolak? Tidak sama sekali dicatat Alkitab. Dia menjadi orang yang fleksibel ketika dia ada di Babel. Dia ikuti saudara, apa yang menjadi keputusan raja, apa yang menjadi aturan untuk bagaimana mendidik mereka, mengubah cara pandang mereka, budaya mereka. Daniel ikuti. Tetapi saya mau bilang kepada setiap kita bahwa ketika Daniel ini kaya akan firman Tuhan, di pikirannya, di rohnya tertancap hukum-hukum Tuhan, tidak ada yang dapat menandingi hukum Tuhan dibanding saudara hukum-hukum dunia manapun. Tidak ada yang bisa seberkualitas hukum Tuhan. Ketika Daniel berpegang erat saudara, ini yang menjadi sumber hikmat dia. Makanya dicatat kalau saudara baca di kitab Daniel ini di ayat 20 Daniel 1.
Ketika dia mulai berbincang-bincang, raja mulai bercakap-cakap dengan mereka, didapati bahwa Daniel ini 10 kali lebih cerdas daripada setiap orang yang bijaksana pada saat itu. Bahkan ahli-ahli jampi, penasihat-penasihat raja, tidak ada yang bisa menandingi Daniel. Wow saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang seorang Daniel bisa tunjukkan kepada setiap kita pada siang hari ini. Itu sebabnya gak heran Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Daniel tidak hanya memiliki kecerdasan, Tuhan pun mengaruniakan dia karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Sehingga pada waktu pertama kali dia diuji di dalam karunia ini, ketika Raja Nebukadnezar memperoleh mimpi, dan dia tidak cerita kepada satu orang pun, saudara, tentang apa mimpinya itu. Bahkan ahli-ahli nujum, ahli-ahli jampi, saudara, mereka berkata, Tuhan, tidak mungkin ada seorang yang besar yang bermimpi tidak menceritakan dan berharap diartikan mimpinya. Tetapi Daniel mampu melakukan hal tersebut. Rinci sebagaimana yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Saudara, dan disitulah Tuhan memulihkan identitas yang coba dilucuti oleh Babel. Daniel mulai terkenal. Raja itu berkata, tidak boleh seorang pun rakyat yang ada di dalam kerajaanku ini mencemooh Allahnya Daniel. Wow saudara, ketika Daniel ini mengalami saudara, dia memiliki pembaharuan pikiran. Dia tidak bisa dicuci otaknya oleh karena budaya atau pengajaran-pengajaran bahasa yang ada di Babel saudara. Dia justru pikirannya semakin diperkuat bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah yang berkuasa. Dan membuat dia di tengah-tengah penduduk yang begitu saudara tidak bermoral. Di tengah-tengah kerajaan yang rajanya begitu angkuh dan sombong. Yang undang-undangnya kalau sudah diputuskan tidak bisa diubah. Tapi Daniel bisa membawa diri. Daniel bisa menghadapi berdamai dengan masalah itu saudara. Sehingga kita melihat masalah sepelik apapun yang Daniel hadapi, tidak pernah dapat menghancurkan dia. Tidak pernah bisa membuat dia dikalahkan. Saudara, saya mempercayai bahwa apa yang Daniel alami kita pun bisa mengalami. Ketika kita mengalami saudara pertumbuhan iman. Ketika kita menyadari bahwa sumber hikmat itu dari Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan. Ketika kita tunduk kepada Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Tidak ada pintu-pintu tertutup yang tidak bisa dibuka. Bahkan pintu yang tertutup pun, bahkan saat tiada jalan pun, Tuhan sanggup buat jalan. Jadi saudara lihat bagaimana seseorang yang penuh dengan firman di pikirannya. Saudara, bagaimana seseorang yang mengalami metanoia di dalam pikirannya tidak dapat dikuasai oleh masalah apapun. Dia ini bagaikan peselancar Bapak Ibu. Ketika ada gelombang laut yang tinggi, kebanyakan kita akan lari ketakutan. Tetapi Daniel, dia berselancar di atas gelombang itu. Wow saudara. Dan saudara terlihat bagaimana lewat kehidupan Daniel, bukan lagi tentangnya. Tetapi ketika kita membaca pasal demi pasal kisah tentang Daniel, yang kita muliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita melihat di sini setiap proses persoalan yang kita lewati. Sebenarnya Tuhan ingin pakai itu semua supaya Tuhan dimuliakan. Jadi bukan tentang kita lagi Bapak Ibu. Ya, bukan tentang kebahagiaan kita lagi. Tetapi hidup kita harus merefleksikan tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Harus merefleksikan tentang kuasa Tuhan di dalam kita. Nah kalau kebanyakan kita, pikiran kita ini sudah terlalu penuh dengan persoalan dan beban berat. Sehingga kita kemudian lupa bahwa hidup kita adalah sebuah penugasan. Ketika kita tidak menjadi orang-orang yang menyadari bahwa hidup kita ini menjadi sebuah penugasan, maka tidak banyak orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan karena melihat hidup kita. Kita Kristen tetapi kita tidak berbuah.
Kita Kristen tetapi mulut kita kotor. Kita Kristen tetapi pikiran kita selalu negatif. Kita Kristen tetapi perbuatan-perbuatan kita jahat. Sehingga orang tidak bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, mari pada siang hari ini, mari kita introspeksi diri. Makanan apa yang kita masukkan di pikiran kita? Apa yang kita simpan di hati kita? Kalau hanya kepahitan, amarah-amarah belaka, saudara. Saudara tidak pernah dapat membangun satu hubungan yang baik. Tidak ada pekerjaan misi yang dapat terjadi lewat kehidupan saudara. Bagaimana bisa saudara kita selalu gagal di dalam membangun hubungan. Padahal firman Tuhan berkata di mana ada kerukunan, di sana Tuhan perintahkan berkat. Sementara rumah tangga kita aja kacau balau Bapak Ibu. Terus kita mengharapkan ada berkat. Saudara ingat, ketika kita mulai mengalami pembaharuan dalam pikiran kita. Dan kita mulai mengalami kecerdasan di dalam membangun hubungan dengan sesama. Kita tidak lagi melihat masalah-masalah itu memecah belah kita. Kita tidak lagi melihat kekurangan-kekurangan orang sebagai penghalang kita untuk mengasihi. Kita tidak lagi melihat persoalan-persoalan yang terjadi menjadi penghambat kita untuk memberkati. Maka orang-orang seperti ini kepadanya akan diperintahkan berkat Tuhan. Karena ternyata ketika kita mampu berdamai dengan masalah, ini adalah menjadi jalan-jalan yang dibuka untuk berkat diperintahkan atas setiap kita. Bapak Ibu, karena ternyata berkat datang melalui sebuah hubungan. Setidaknya hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara hubungan saudara dengan Tuhan rusak, ini adalah suatu kekacauan besar. Bahkan saudara, pemberitaan Injil, misi Injil pun terjadi melalui sebuah hubungan. Orang lebih banyak diberkati ketika melihat perbuatan kita daripada perkataan-perkataan kita. Ketika kita bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih, kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak menyimpan dendam. Sekalipun saya tidak bilang bahwa tidak mungkin tidak ada masalah. Kita bisa saja berkonflik dengan orang. Kita bisa saja pada saat yang tidak kita sadari kita marah. Tetapi firman Tuhan berkata marah ada aturannya. Marah boleh asal sebelum matahari terbenam. Bapak Ibu, ya. Kita bisa marah, kita bisa kecewa, tapi jangan lewat matahari terbenam. Kita bisa dongkol, kita bisa tidak puas. Karena itulah manusia, masih manusiawi, masih ada emosi. Tetapi ingat firman Tuhan bilang jangan itu berlanjut setelah matahari terbenam. Artinya kalaupun kita mengalami hal seperti itu, cepat-cepat bertobat, cepat-cepat melepaskan pengampunan. Saudara, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan lewat sikap kehidupan kita inilah orang-orang akan melihat Kristus, kita akan menjadi kesaksian, Injil yang terbuka, firman yang terbaca. Bapak Ibu. Nah, di sini terjadi ketika seseorang mulai diperbaharui pikirannya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, apa yang Babel coba ubah di dalam kehidupan Daniel, tetapi justru Daniel dapat menyatakan pekerjaan Tuhan lewat itu semua. Gaya hidupnya. Ya. Nah, gaya hidup seperti apa yang Babel ingin ubah dari Daniel? Kalau saudara baca di ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 dari Daniel pasal 1. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Bapak Ibu lihat bahwa ketika Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu bukan perkara yang main-main. Daniel tahu bahwa dia harus menjaga kekudusan. Tidak peduli dia ada di mana. Tidak peduli gaya hidup seperti apa yang sedang berkembang di satu tempat. Tetapi dia tetap konsisten untuk menjaga kekudusannya. Apa yang dilarang, sebab makanan-makanan yang berasal dari meja raja, yang merupakan kelesatan, yang merupakan kehormatan yang diberikan raja kepada orang-orang ini saudara. Tidak kemudian membuat Daniel menjadi lupa diri saudara.
Banyak orang ketika lihat makanan jadi lupa diri. Mereka lupa kata Amsal, kalau besar nafsumu kasih pisau di leher, saudara. Karena makanan mewah seringkali juga menipu. Kenapa setiap orang ketika dia ingin menanamkan sesuatu kepada seseorang, biasanya diundang makan. Kalau orang sudah senang, sudah kenyang, biasanya gampang dipengaruhi. Saudara, jadi saudara lihat bahwa makanan-makanan ini saudara bukan hal yang itu cuma makanan. Tetapi saudara, ternyata makanan bisa membawa sebuah keterikatan, dan makanan bisa menjadi media di mana paham-paham dunia, gaya hidup dunia, kemewahan-kemewahan ini mulai ditanamkan, mulai diinisiasikan dalam kehidupan seseorang. Dan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Tetapi yang menarik dari kisah Daniel ini, saudara, dia menunjukkan imannya tanpa pamer, saudara. Dan karena dia ini orang yang bisa menunjukkan kehidupan kepercayaan imannya tanpa harus dipamerkan radikalitas yang dia miliki. Itu sebabnya ketika dia menyatakan imannya, langsung diverifikasi oleh kepala istana. Dia menyetujui untuk mengganti makanan-makanan itu dengan sayuran dan air, dan mengizinkan untuk dia diuji selama 10 hari. Bapak Ibu, kita ini mudah sekali terpengaruh dengan budaya-budaya yang ada. Ketika orang mulai kita bergaul dengan lingkungan yang tidak benar, kita gampang terpengaruh, saudara. Saudara tahu firman Tuhan memang ada berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi lihat Daniel, meskipun dia ada di lingkungan yang buruk, tapi Daniel memiliki kematangan di usia mudanya untuk berpegang kepada hukum yang ia percayai bahwa itu adalah najis. Dia tidak boleh menyentuhnya. Dia tidak kompromi, Bapak Ibu. Dan saudara, banyak orang masih kompromi dengan gaya hidup. Ada orang yang dikuasai, diperbudak oleh materi, saudara. Sehingga mereka akan melakukan apapun demi materi itu, saudara. Ada orang diperbudak oleh perasaannya, saudara. Sehingga ketika dia mulai bergesekan dengan orang, bersentuhan dengan orang-orang, gampang sekali tersinggung, gampang sekali terluka. Ya. Ketika saudara orang-orang ini mulai dipengaruhi, dia gak punya gaya hidup firman Tuhan. Orang-orang ini gampang sekali dilecehkan oleh setan. Dan orang-orang ini tentu akan dipandang hina, dipandang rendah saudara oleh dunia. Karena tidak punya prinsip. Tapi Daniel punya prinsip, bukan karena dia kuat, tetapi karena dia tahu dia punya Allah yang ada di dalam dirinya. Yang telah membawa dia sampai sedemikian, bahkan sebagai budak, sebagai tawanan saudara di Babel. Dia terus dipromosi oleh Tuhan. Kita melihat di sini bahwa ketika dia mulai mempersembahkan suatu kehidupan, dia tahu bahwa ketika dia harus membawa korban di hadapan Tuhan, korban itu tidak boleh bercacat dan tidak boleh bercela. Yaitu apa? Korban kehidupannya. Karena dia sering melihat ketika pada zaman perjanjian lama orang-orang melakukan penebusan dosa dengan membawa korban binatang. Tubuhnya dibawa sebagai persembahan yang mewakili dosa mereka, itu tidak boleh bercacat dan bercela. Daniel menjadi gambaran bagaimana dia membawa tubuhnya menjadi korban yang kudus di hadapan Tuhan. Karena dia tahu hidupnya ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dimanapun dia berada dia tidak terpengaruh dengan lingkungan. Ketika orang mulai bergosip, orang mulai menjelek-jelekkan seseorang. Saudara tidak terpengaruh untuk menjadi marah dengan orang lain. Saudara tidak terpengaruh untuk menjadi negatif dengan orang lain. Sebab saudara tahu siapa saudara di dalam Tuhan. Sebab saudara tahu hidup saudara ini adalah bait kudus Tuhan. Bait Allah. Bagaimana mungkin bait Allah kita cemarkan dengan kepahitan, kemarahan, kebencian, kedengkian. Mari Bapak Ibu siang hari ini kita merenungkan apa saja yang sudah dunia curi dari kehidupan saudara. Apakah itu identitas saudara? Apakah itu pola pikir saudara? Apakah itu gaya hidup saudara? Mari kita renungkan. Kalau hari ini kita telah menyimpang jauh dari jalan Tuhan, kita telah kompromi saudara. Kita kehilangan identitas, pola pikir kita tidak lagi sesuai dengan kebenaran. Gaya hidup kita, saudara, tidak karu-karuan terpengaruh dengan dunia ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak bisa bergaul dengan siapapun. Karena kita terikat dengan rupa-rupa dosa. Kita sulit dinasehati. Kita sulit saudara untuk bisa beradaptasi dengan perbedaan, dengan perubahan-perubahan. Saudara, mari kita cek diri kita sendiri. Pada siang hari ini, kalau itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, belum terlambat untuk kita sama-sama bertobat.
saudara. Tetapi kalau saudara sudah sungguh-sungguh menjaga itu di hadapan Tuhan, puji Tuhan, terus jadi berkat saudara. Sebab kita tidak tahu saudara, kita masih hidup besok. Ataukah saudara 1 jam ke depan kita sudah dipanggil pulang. Terlalu singkat waktu ini untuk kita pakai membenci. Terlalu singkat waktu ini untuk kita pakai mendendam. Terlalu singkat waktu ini untuk kita pakai bermusuhan. Terlalu singkat waktu ini untuk kita negatif saudara. Tapi mari kita pakai seolah-olah besok tidak ada lagi waktu buat kita. Mari kita lakukan apa yang benar. Mari kita cepat-cepat bertobat saudara. Mari kita mulai mengubah pola pikir kita. Mari kita sadari siapa kita di dalam Kristus. Mari kita lihat gaya hidup yang sedang kita jalani hari-hari ini. Dan mari kita mau terhubung, kita kembali kepada Tuhan. Supaya saudara, lewat kehidupan kita ada sebuah kesaksian. Lewat hidup Daniel saudara. Di seluruh kerajaan Darius pada saat dia menjadi raja. Dia berkata, seluruh kerajaan yang aku pimpin harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Yang kerajaannya tidak akan pernah tergoncangkan dan tidak pernah berakhir. Saudara, Injil diberitakan di kerajaan Babel ketika Daniel memberi dirinya berdamai dengan masalah. Dia tenang, tidak dipengaruhi oleh masalah-masalah, dia jadi berkat. Saya percaya siang hari ini Bapak Ibu kita semua berpotensi untuk dipakai Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah terlalu jauh melangkah di tempat yang bukan Tuhan kehendaki kita berada, mari kita cepat kembali, kita bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita sadari bahwa hidup ini terlalu singkat buat setiap kita untuk tinggal dalam kemarahan. Mari waktu ini terlalu singkat untuk kita diperbudak oleh persoalan-persoalan. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari saudara kita akui bahwa kita lemah dan kita butuh Tuhan untuk intervensi. Kalau hari ini kita menghadapi persoalan-persoalan yang pelik, Tuhan berkata bahwa dia adalah sumber hikmat dan dia adalah hikmat sendiri. Mintalah kepadaku hikmat, kata Tuhan, kalau engkau kekurangan hikmat. Maka engkau akan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Engkau akan dapat membuat keputusan-keputusan yang benar. Karena Roh Kudus menuntun saudara. Siang hari ini saya percaya Roh Kudus ada di setiap hati saudara, dimanapun engkau berada. Kalau hari ini engkau sudah tersesat sekian jauh, saudara berkata, mungkinkah Tuhan akan mengampuni dosa saya? Mungkinkah Tuhan akan mengampuni gaya hidup saya yang sudah jauh daripada Tuhan? Saudara, saya mau katakan, apapun nama dosa saudara, sebesar apapun, dia Bapa yang baik. Kalau hari ini ada kesempatan untuk engkau mengaku dosamu, dia Bapa yang setia dan adil akan mengampuni dosamu. Kalau engkau bertobat di hadapannya, siang hari ini ada kasih karunia Allah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya merasakan ada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan karena dosa-dosa yang engkau alami. Engkau sedang menghadapi jalan buntu dan hari ini engkau melihat engkau kehilangan damai, engkau kehilangan sukacita. Bahkan apa yang engkau pernah miliki sebelumnya semua hilang. Dan engkau sedang berada di dalam masa-masa kesedihan yang dalam. Siang hari ini Bapak Ibu, siapapun engkau, mari berserah kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik yang menunggu engkau untuk mengakui dosamu dan minta supaya Bapa yang baik itu menyucikan engkau kembali. Bapa, kami berdoa, Engkau Maha Tahu. Dimanapun saat ini saudara-saudara kami berada sedang menangis. Mereka sedang menyadari dosa-dosa mereka, menyesali setiap perbuatan mereka. Dan mereka mau bertobat di hadapan-Mu. Mari Bapa, jumpai mereka di tempat di mana mereka sedang berada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan kuasa pengampunan-Mu, kuasa darah-Mu menyucikan mereka kembali. Dan biar Engkau angkat mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka sedang terpengaruh dalam pergaulan-pergaulan yang buruk. Anak-anak muda yang sedang menyalahkan diri mereka karena orang tua mereka. Mereka sedang kecewa, mereka berontak karena latar belakang hidup mereka. Yang menjadikan alasan mereka gagal hari ini. Mereka memberontak, Tuhan kami berdoa, Engkau jumpai mereka dimanapun mereka saat ini berada. Seperti Daniel Tuhan, dia boleh bersinar. Mari Engkau pakai generasi-generasi muda bersinar bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar roh yang ada pada Daniel, Tuhan Engkau berikan kepada setiap anak-anak muda yang mendengar firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai mereka menjadi berkat. Pakai mereka menjadi berkat.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang sedang mengalami kelemahan-kelemahan hari-hari ini. Engkau yang sedang mengalami jalan-jalan buntu di dalam kehidupan saudara. Ada masalah-masalah yang besar yang seperti tembok yang tidak bisa saudara tembusi. Yang seolah-olah itu mustahil di pandangan saudara. Mari siang hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersepakat di dalam nama Yesus. Katakan di dalam nama Yesus. Aku akan melihat jalan keluar di dalam setiap persoalan-persoalan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap persoalan yang terlihat mustahil ini, aku katakan menjadi terbuka, pintu-pintu terbuka di dalam nama Yesus. Jalan keluar aku terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saat ini juga menguasai setiap pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan jamah setiap hati mereka yang keras. Tuhan jamah dengan firman-Mu Tuhan. Engkau jamah mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang masih berontak, mereka yang masih tidak mempercaya kepada nama Tuhan. Mari Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada orang-orang yang sedang berkata, Tuhan aku ingin mengenal Engkau. Aku ingin mengenal Engkau, siapa Engkau sesungguhnya. Pada siang hari aku berdoa buat saudara-saudaraku. Engkau yang tidak tahu siapa Yesus. Siang hari ini aku berdoa. Roh Kudus datang kepadamu dimanapun engkau berada. Dan akan memperkenalkan dirinya kepadamu. Dan engkau akan mengenal dia sebagai satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan yang akan menyelamatkan engkau dari segala dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab yang menyelamatkan engkau bukan perbuatan baik. Tetapi oleh karena darahnya yang dicurahkan di kayu salib. Dia menjadi jalan kebenaran dan kehidupan bagimu. Kalau engkau percaya engkau akan melihat kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur siang hari ini. Kami bersyukur siang hari ini kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Dimanapun saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan, mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar engkau mengalami lawatan Tuhan. Biar engkau mengalami kuasa Tuhan yang akan memulihkan dan mengubahkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu siang hari ini. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Bapa. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita. Angkat hati kita di hadapan Tuhan. Biar kita mengalami kuasa kasih-Nya, kemurahan-Nya yang tak terbatas. Dan mari kita terima berkat-Nya. Bawalah pulang segala berkat ini. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu. Kiranya Tuhan memberkati kesehatanmu. Kiranya Tuhan menjadikan berhasil dan beruntung segala apa yang kau kerjakan dengan tanganmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah setiap doa dan serumu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepadamu kasih dan sayang. Melalui persekutuan dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan biar Tuhan Yesus menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.